إلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رد الولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita diperjumpakan lagi di pengajian kita, khususnya Syarah Al-Hikam. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang telah berkenan hadir malam hari ini, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis kita malam hari ini. Adapun malam hari ini tentang Syarah Al-Hikam, yaitu setiap perkara yang menimpa manusia atau menerima yang menimpa daripada diri kita ditujukan agar manusia atau diri ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap perkara, musibah dan segala sesuatu yang menimpa kepada diri ditujukan agar diri kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersandar seperti kursi sekarang nih ya muslim. Nah, jangan engkau mengadu musibah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah semata yang menurunkannya. Bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat musibah yang ditetapkannya? Bagaimana mungkin yang tidak bisa mengangkat musibah dari dirinya sendiri bisa mengangkat daripada musibah orang lain? Jadi dalam hikmah malam hari ini, dalam Syarah Al-Hikam, Ibnu Abdillah Askandariyah ini adalah jangan mengadu musibah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menurunkan segala musibah yang menimpa daripada diri kita. Nah, maksudnya di sini jangan mengadu musibah kepada selain Allah. Artinya janganlah engkau memandang segala sesuatu yang ada pada alam atau pada diri ini selain daripada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang secara khusus di sini dinyatakan bahwa jangan mengadu musibah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selain Allah itu adalah makhluk tadi. Namun kenyataan daripada makhluk tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengadu, meminta pendapat dan lain sebagainya, itu hal yang lumrah terjadi kepada diri setiap insan manusia. Namun
ada hal yang dibalik hikmah daripada musibah. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima ketetapan qada dan qadar Allah kepada suatu musibah yang menimpa daripada diri kita. Jadi ada musibah tadi, ada yang bisa kita terima dan kadang-kadang diri kita tidak bisa menerima. Ada yang meraung-raung, menangis-nangis, berjingkrak-jingkrak dan lain sebagainya tadi. Jadi yang dinamakan musibah adalah jauhnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu daripada musibah diri tadi. Sehingga kita lalai dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau musibah yang lain, yaitu hanya sekedar daripada perjalanan hidup kita, hidup di dunia ini tadi. Karena hidup di dunia ini penuh dengan musibah dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi musibah itu sudah ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hikmah malam hari ini, jangan mengadu musibah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang tak akan pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka. Lalu kemana kita mencari Allah? Kan Allah jangan dicari, Allah sudah dekat dengan dirimu, jangan lagi dicari. Nah, jadi seorang yang arif billah tadi, seorang yang arif billah mengajarkan kepada diri kita pribadi tadi. Misalnya dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana diri kita senantiasa menjaga wilayah diri kita tidak keluar dari jalan Allah. Misalnya diri tadi diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita disuruh bercocok tanam, sama semisal daripada diri kita disuruh nanam, misalnya nanam terong. Tanamlah, sebagai tugas seorang hamba, kewajibannya adalah menjalankan perintah. Jadi tugas kewajiban seorang hamba, tugas pokoknya hanya menjalankan perintah dan kewajiban, bukan menerima hasil atau menentukan hasil. Apalagi kita berharap sesuatu daripada hasil perbuatan atau amal ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal kita diperintahkan untuk bercocok tanam tadi, lalu kita tanamlah biji daripada biji terong tadi, kita semai, kita timbun dengan tanah. Nah, ditimbun, jangan naruh bibit di atas permukaan tanah, maka bibit tadi akan rentan dimakan oleh hama. Nah, tikus kah yang bisa makan. Nah, pernah satu kali kita belum lagi ditanam, bibit tadi ditaruh, diletakkan di piring, ditinggal di pondok tadi, pas besoknya dimakan tikus. Nah, jadi kondisi bibit tadi haruslah, kalau hendak mau ditanam, hendaklah dikubur dalam-dalam tadi, dikubur dalam tanah. Kemudian disiram, dirawat, dipelihara, sehingga bibit tadi bisa tumbuh. Namun sesuatu bisa menimpa kepada tanaman tadi. Tanaman tadi kadang dimakan ulat. Lalu diberi obatlah tadi tanaman tadi supaya tumbuh normal. Nah, kadang-kadang kena virus dan lain sebagainya. Semuanya harus diperlakukan ekstra tadi. Nah, kadang-kadang ditimpa segala sesuatu, tanamannya rusak dan lain sebagainya. Begitu pula diri tadi.
Begitu pula diri daripada diri kita tadi. Kalau ilmu yang begitu berharga, hendaklah engkau kubur dalam-dalam, kau kubur rapat-rapat. Sekiranya dia tumbuh, tidak ada binatang atau hama yang mengganggu, menggerogoti tadi. Dia akan tumbuh baik kalau dipupuk, disiram tadi, dirawat. Nah, itu pun kadang-kadang ada mendapatkan yang namanya musibah, perkara, dan lain sebagainya tadi. Itu pun bisa terjadi. Apalagi yang tidak kita urus, yang kita tidak rawat, kita tanam seadanya tadi, mengharapkan buah. Nah, tentu kita akan mengalami yang namanya kekecewaan tadi. Jadi tugas sebagai hamba tadi, janganlah mengadu musibah kepada selain Allah. Jadi ketika nanam tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada diri ketika rusak tanaman kita sesuai dengan perintah, sesuai dengan yang dianjurkan, yang diperintahkan tadi, maka laksanakanlah segala tugas dan kewajiban daripada Tuhan tadi. Laksanakan itu tadi. Jika terdapat perkara atau kendala dalam melaksanakan sebuah perintah, misalnya tadi tanaman kita rusak, lalu kita mengadu, wahai Tuhanku, wahai Rabbi, wahai Rabbku tadi, kenapa tanamannya jadi rusak? Engkau yang menyuruh, engkau pula yang. Nah, jadi daripada engkau, asalnya kepada engkau pula kembali tadi. Jadi berserah segala sesuatunya. Jadi dia yang memerintahkan, nah dia pula yang memberikan solusi dan lain sebagainya tadi. Jadi bila kita ditimpa suatu perkara atau masalah, maka seorang hamba tadi hendaklah mengadukan segala musibahnya kepada Tuhannya tadi. Karena Tuhan dekat dengan dirimu tadi. Nah, misalnya disuruh apapun itu tadi, lalu ada kendala di jalan, kendala di permasalahan tadi, itu hanya contoh dan misal. Disuruh berkebun atau bertani, pas pertanian kita tadi rusak, lalu kita mengadu kepada Tuhan tadi. Ataupun kita berdagang, dagangan kita rugi, bangkrut, mengadulah kepada Tuhanmu. Dia akan menyelesaikan segala urusan perihal daripada perkara tadi. Tentu jalan keluar, jalan daripada permasalahan yang menimpa diri kita akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam sholat istikharah pada umumnya kan sesuatu kita bisa memilih. Nah, namun dalam bahasa ma'rifatullah, engkau yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dan menyaksikan Allah, ada istilah dialog dengan Tuhan di sana tadi. Di sanalah engkau berkeluh kesah dengan keadaan diri. Karena Allah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu, baik dan buruk pun daripada Allah. Hendaklah engkau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhanmu. Jadi dalam bahasa sederhana disebut doa tadi. Nah, sebenarnya di sana dialog hamba dengan Tuhan. Ketika kita dapat perkara, nah, entah itu perkara terlalu senang, terlalu bahagia, entah itu perkara yang menyebabkan kita sedih, maka hendaklah engkau mengadukan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada hikmah malam hari ini, Ibtu Abdillah adalah mengadu tentang musibah kepada, janganlah mengadu musibah diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah apa? Ya macam-macam lah. Pangkat kita jadi turun, kehilangan jabatan, dagangan kita jadi rugi atau bangkrut,
Tanaman sebagai petani tadi banyak yang rusak dan lain sebagainya tadi. Atau harta benda kita hilang, kebakaran dan lain sebagainya. Hendaklah engkau mengadukan musibah tadi kepada Tuhan. Tidak ada insan manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki yang namanya masalah atau musibah, ada aja. Karena itulah yang terjadi kepada diri kita. Itulah yang terjadi kepada setiap diri insan tadi. Macam-macamlah terjadi perkara atau musibah di dalam hidup dan kehidupan daripada diri tadi. Namun di dalam menjalani semua, hendaklah engkau tidak keluar daripada wilayah Allah. Jadi musibah yang kecilkah, yang besarkah, semuanya ada jalan keluar. Semuanya sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima tidak terima, semuanya akan berlaku kepada setiap diri tadi. Itu sudah ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam menyikapi masalah tadi, hendaklah berkeluh kesah, mengadu tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada yang rumah tangganya mengalami keguncangan dan lain sebagainya. Lalu engkau mengadulah kepada Tuhanmu tadi, yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu, sehingga kamu menjadi begini dan begitu tadi. Hingga rumah tangga menjadi tergoncang dan lain sebagainya. Lalu mengadu kepada Tuhanmu. Karena Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita. Kalau selain Allah, mungkin yang namanya makhluk akan meninggalkan. Contoh pasangan kita, ketika kita meninggal dunia, nah tentu ceritanya tak ada yang mau masuk ke liang lahat, masuk kubur. Nah, baik laki-laki, perempuan, ataupun harta benda yang kita cintai, yang kita sayangi, tak ada pun yang dimasukkan ke dalam kubur. Segala sesuatu, pangkat dan kedudukan pun tak ada yang menyertai kita. Kecuali aku, kata Allah, aku tak pernah meninggalkanmu. Baik dalam keadaan senang maupun sedih, aku tak pernah meninggalkanmu. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada dirimu tuh aku yang mengatur dan memelihara. Sebenarnya yang sedih tuh mana? Hati kita kah? Pikiran kita kah? Tentu bila sedih tadi seluruh daripada diri lahir, diri batin akan mengalami yang namanya kesedihan. Karena suatu musibah. Namun musibah tadi hendaknya jangan keluar daripada wilayah Allah. Bila tertimpa musibah tadi, janganlah kita keluar daripada wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada musibah yang menimpamu, jangan kau meminta kepada selain Allah untuk menghilangkannya, karena yang menurunkan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah lah yang unggul dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Namun tadi kita pandang makhluk dan lainnya, kita suhud tadi, nah, yang nampak itu, yang mewujud itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara lahiriah masalah kita tampung sendiri, misalnya tak kenal Tuhan pula, ditampung sendiri, nah ini akan pusing sendiri manusia. Kadang-kadang mengalami kegoncangan jiwa, bisa gangguan jiwa, bisa stres dan lain sebagainya. Lalu kata Pak Ijab, putuslah tali gitar tadi. Tentu sebagai insan ma'rifatullah, seorang salik yang menempuh jalan suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita bersandar diri, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bergantung. Bukan bergantung seperti dinding atau paku. Artinya tempat engkau memohon dan meminta tadi, karena tiada lagi selain Allah yang ada tadi, tiada lain yang mewujud kecuali hanya Allah jua.
Orang yang tak bisa mengangkat musibahnya sendiri mustahil mampu mengangkat musibah yang menimpa orang lain. Kesimpulannya, siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu adalah seorang raja atau sultan, tidak akan mampu mengangkat daripada musibah orang lain. Jadi raja kah, sultan kah, dia tidak akan pernah bisa, tidak akan mampu mengangkat daripada musibah orang lain tadi. Karena itu adalah ketetapan Allah. Karena aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Perbuatanmu itu adalah kesenangan dan kesedihan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu hikmah yang kita ketahui bahwa diri kita dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita ini baik yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang terjadi pada diri kita sekarang itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih akan juga sebentar kita lewati, senang juga akan sebentar kita lewati. Jadi di dalam hidup ini hikmahnya tentu ada yang namanya sedih, ada yang senang. Itulah kehidupan dunia tadi. Jadi ada sedih dan senang, ada sedihnya, ada senangnya. Itulah kehidupan daripada dunia. Namun hikmahnya tadi, dalam menjalani kehidupan dunia tadi, hendaknya engkau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang penolongmu, dialah yang tak akan pernah meninggalkan daripada dirimu. Segala sesuatu akan meninggalkanmu. Ingatlah kepada diri tadi, segala sesuatu selain daripada Allah akan meninggalkan diri kita. Segala sesuatu tadi atau disebut dengan dunia akan meninggalkanmu. Dan dunia tadi tidak ada yang bisa mengangkat daripada musibah yang menimpa diri kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pangkat dan kedudukannya di dunia ini. Selain itu pun tentu lebih mencintai dirinya daripada orang lain tadi. Jadi seorang raja atau sultan tadi, ia pun tentu lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Demikian pula jika memang benar ia mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tentu ia akan mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Misalnya si Fir'aun tadi mengaku Tuhan. Apa yang bisa dibuat oleh Fir'aun tadi? Menolong dirinya saja dia tak sanggup. Ketika dirinya tenggelam tadi, mana ada sanggup Fir'aun tadi? Begitu pula hikmah yang terjadi pada diri kita. Kalau engkau ngaku Tuhan, apa garang yang kau bisa buat? Menolong dirimu saja tak bisa. Nah, perubahan diri makin hari makin tua, makin lemah. Aku diri Tuhan. Nah, cukuplah aku ya Tuhan tadi. Tiada Tuhan selain aku. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Janganlah engkau tadi. Nah, engkau tadi adalah makhluk tajali daripada Allah, laksana es batu yang tajali daripada sang air. Apa yang bisa membangkitkan dirimu tadi? Menolong diri saja tidaklah bisa tadi. Nah, diri makin hari makin lemah. Itulah keadaan diri yang muhaddas tadi, diri daripada makhluk. Itulah fitrahnya, makin hari makin lemah, makin tak berdaya. Itulah menunjukkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa diri yang muhaddas ini lemah di hadapan yang kekal abadi atau baka, yaitu aku, kata Allah. Sesungguhnya engkau tadi adalah mati. Nah, namun perlu diketahui yang muhaddas ini pun hendaknya dia bersandar diri, laksana es tadi bersandar kepada sang air.
dia akan kembali kepada fitrah dirinya, menerima segala ketentuan yang terjadi pada diri si es batu tadi. Semua yang terjadi asalnya daripada sang air, apapun itu tadi. Suatu saat dia akan mencair kembali kepada asal dirinya. Ini menghilangkan keegoan, kesombongan daripada sang es tadi. Nah, bentuk dan rupanya yang begitu rupawan, gagah, cantik, perkasa, dapat kedudukan yang tinggi, penuh dengan harta benda yang mewah, kedudukan tadi, sehingga dia lalai, lupa daripada Tuhan. Sesungguhnya dirimu tadi adalah air semata-mata, dan kedudukan dirimu sekarang itu tiada yang lebih mulia, yang lebih agung daripada air itu sendiri. Seharusnya kita tadi sadar bahwa sandaran diri seorang es batu ini adalah air semata-mata. Dimanapun dia berada, apakah sedihkah, senangkah, semuanya daripada air yang terjadi pada diri. Sehingga bentuk dan rupa tadi tidaklah mempengaruhi diri. Bentuk dan rupa diri si makhluk ini tiada lain terbit daripada Tuhannya itu sendiri. Nah, jadi hikmah malam hari ini tadi, jangan mengadu musibah kepada selain Allah. Jika kita mengadu pada orang lain, maka kita pandang orang lain tadi tiada lain daripada wujud atau adanya Allah juga. Jadi hakikatnya kita mengadu kepada orang tua, sahabat, atau seseorang yang kita bisa percaya tadi, maka kita pandang dirinya tadi tiada lain daripada Allah juga. Artinya itu wujud Allah juga. Jadi sapro, bila ada masalah jangan dipendam sendiri. Nah, jangan dipendam sendiri tadi. Nah, banyaklah engkau bermujakarah tadi, meminta pendapat tadi kepada yang ahlinya tadi. Arti ahlinya, nah, caranya ahli permesinan, nah, engkau berdialoglah kepada ahli permesinan. Misalnya Pak Abdul Hakim tadi, dialog di sana. Karena mereka tadi adalah tajalli Allah juga. Misalnya masalah hukum, konsultasilah kita kepada hukum tadi. Maka dari itu hendaknya kita tadi belajar sesuatu atau mengetahui segala sesuatu tadi, belajar kepada ahlinya. Bila ditimpa musibah sesuatu tadi, hendaklah engkau bertukar pikir kepada sang ahlinya. Ahlinya tadi adalah ganti Allah, ganti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sapro laksana ban sepeda motor kita bocor lalu kita bawa tukang las, jangan. Nah, nanti dipanasinnya. Nah, makin besar lubang ban dalam sepeda motor, ban kita makin besar karena dipanas-panasi. Nah, karena tukang las, maka engkau bawalah ke tukang tambal ban tadi. Nah, kalau dapat musibah segala sesuatu, bawa ke tukang orang pintar, nanti engkau dipintarinya. Nah, jadi bila terdapat masalah suatu pada diri tadi, hendaklah kita menimbang arif dan bijaksana pada diri tadi. Maka hendaklah kita minta segala sesuatu kepada yang ahlinya. Begitu pula ilmu ketuhanan ma'rifatullah tadi. Tentu kita mendapatkan kendala masalah tadi, maka belajarlah atau bertanyalah kepada sang ahlinya tadi. Nah, begitu juga masalah musibah dalam dunia pertanian dan lain sebagainya tadi, yang kita tidak tahu tentang masalah hal demikian tadi, maka kita adukanlah, berkonsultasilah kepada yang ahlinya. Nah, jadi Al-Quran menyuruh kepada diri kita pun, kalau hendak belajar segala sesuatu, apa saja di Al-Quran tadi lengkap. Mau bikin terasi pun ada keterangannya tadi. Maka belajarlah engkau atau menuntutlah ilmu tadi kepada sang ahlinya. Nah, belajar terasi kah, apakah segala sesuatu tadi, maka belajarlah engkau kepada ahlinya. Begitu pula
mengadukan segala masalah tadi kepada wujud atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi pandangan kita tadi, makhluk tadi tiada lain daripada wujud atau adanya Allah juga. Nah, jadi bila terdapat musibah yang menimpa diri, maka hendaklah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kemudian kembali kepada Al-Hikam tadi. Kesimpulannya, siapapun selain Allah, sekalipun itu seorang raja, tidak akan mampu mengangkat musibah daripada orang lain. Kalau kita konsultasi tadi Sapro, kata orang Banjar, 10 batang betindi, tetap diri kita juga yang sakitnya. Artinya kita di dalam menerima nasihat, bimbingan tadi, kita pikirkan matang-matang. Yang menerima ketentuan, rasanya tadi diri kita juga. Diri kita pula yang menyudahi segala sesuatu. Maka dari itu, di dalam menimbang tadi, timbanglah segala sesuatu. Masalah atau musibah tadi tidak keluar dari jalan Allah. Jadi dikasih ditanya, tidak keluar dari jalan Allah. Nah, jadi bagi engkau yang ma'rifatullah tadi, kalau hendak kepada Allah langsung tadi, maka serahkan. Dengan cara bertafakur tadi, berpikir sesaat tadi. Nah, konsultasinya kepada Tuhanmu tadi. Lalu kalau dihitung jam, 00, pukul 00 tadi, karena di sana jarang orang menggunakan jam demikian tadi. Buanglah segala sesuatu selain daripada buanglah segala sesuatu di diri tadi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sehingga diri 001 tadi, bertauhidlah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi cara yang mungkin efektif bagi diri kita yang sedang dilanda musibah yang besar, hendaklah cepat-cepat kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jalan yang lain tadi. Tentu jalan yang lebih mantap, lebih efektif kepada diri kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita pertama diciptakan, kemudian segala perbuatan baik dan buruk kepada diri daripada Allah. Maka sebaik-baiknya jalan adalah kembali kepada Allah. Jangan menjauhi daripada Tuhanmu tadi. Atau membelakangi Tuhan, katanya. Membelakangi tadi bukan membelakangi dalam pengertian sebenarnya. Artinya menjauhkan diri daripada keimanan dan ketakwaan Tuhan tadi. Perlu pula diingat, tak ada kelemahan melebihi kelemahan dalam memberi manfaat kepada diri sendiri. Nah, jadi kelemahan yang paling besar pada diri kita adalah kelemahan memberikan manfaat kepada diri sendiri tadi. Nah, kita aja sering kena sakit, apalagi memberi sembuh pada orang lain tadi. Nah, diri kita sering sakit-sakitan, apalagi memberi sembuh kepada orang lain. Nah, begitu pula yang terjadi pada Fir'aun tadi. Fir'aun ngaku sombong, ingkar tadi. Nah, dengan tujuan ngaku Tuhan, supaya umat manusia tadi takut padanya, menyembah kepadanya tadi. Bukan berarti Fir'aun yang ngaku Tuhan itu karena Tuhan, tidak. Fir'aun tahu dirinya, tidak. Nah, Fir'aun yang ngaku Tuhan tadi lantaran situasi dan kondisi untuk menekan orang lain tadi, supaya orang lain takut kepada dirinya tadi, supaya orang lain menyembah kepada dirinya. Nah, itu Fir'aun. Sedangkan orang arif billah kenal dirinya supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dirinya. Baik terdapat musibah kesenangan
maupun musibah kesedihan. Kesenangan pun adalah suatu musibah tadi, di mana dengan kesenangan misalnya harta benda kedudukan yang tinggi, kita lupa dengan Tuhan, kita lalai dalam menjalankan perintah dan kewajiban sebagai seorang hamba. Bukan hanya kesedihan tadi, tetapi kesenangan pun kadang-kadang adalah suatu musibah bagi diri kita tadi. Musibah yang menyebabkan lalai, musibah yang menyebabkan diri kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang terbesar pada diri kita yaitu keluarnya diri kita daripada wilayah Allah, sehingga nanti kita mati. Nah, ini mati yang namanya di luar Islam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Arif Billah tadi, mati di luar Islam, mati di luar wilayah Allah, mati di luar wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi engkau yang bermakrifat, begini musibah yang terjadi pada diri kita yang begitu besar tadi, mati di luar Islam. Islam di sini adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah. Ini musibah pada diri tadi.